Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua anak-anak sekalian. Bekerja sama, poin pertama, bekerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan melibatkan interaksi individu, bekerja bersama-sama sampai terwujudnya tujuan yang dinamis. Sedangkan yang kedua itu definisi mengenai kegotong royongan. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Kata gotong royong ini berasal dari kata gotong yang berartinya bekerja sama. Yang kedua itu royong yang artinya bersama. Gotong royong sebagai bentuk solidaritas sosial terbentuknya itu karena adanya bantuan dari pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, sehingga anak-anak di dalamnya itu terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai suatu kesatuan. Lalu manfaatnya itu yang pertama itu saling mengenal dan mengakrabkan antar sesama. Yang kedua, mengembangkan sikap memiliki sarana yang ada di dalam lingkungannya. Lalu yang ketiga itu pekerjaan menjadi ringan, cepat, dan biayanya lebih murah gitu dari gotong royongan tadi. Yang keempat itu saling berbagi pengalaman. Dan yang kelima itu mengembangkan sikap saling tolong-menolong bila ada warga yang membutuhkan bantuan. Jadi sikap gotong royong itu saling membantu dan saling menguntungkan bersama-sama anak-anak. Oke, yang keenam itu menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama. Yang ketujuh itu menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dari suatu kelompok atau wilayah untuk jadinya kerjasama atau kegotong royongan tadi. Oke anak-anak, yang berikutnya itu ciri-ciri. Gotong royongan itu punya ciri-ciri ya anak-anak. Yang pertama itu ciri-cirinya itu tempat atau iklim menyenangkan. Yang kedua itu adanya pembagian kerja dari orang yang satu dan orang yang kedua. Yang ketiga itu tanpa imbalan jasa atau pamrih. Yang keempat itu mempunyai tujuan bersama. Tujuan bersamanya itu untuk membersihkan lingkungannya, untuk melestarikan lingkungannya dengan cara menanam pohon atau bagaimana dengan cara lainnya itu. Yang berikutnya akan bertambah kuat dan kompak bila ada yang mengancam menyinggung kesehatan. Kesehatan itu maksudnya kesehatan lingkungannya anak-anak. Jangan dibilangin kesehatannya itu kesehatan ya jasmani, bukan. Tapi untuk gotong royong itu untuk kesehatan bersama di lingkungan sekitarnya. Gitu. Apakah anak-anak sekalian paham dengan ciri-ciri dari kegotong royongan ini? Oke, baik anak-anak, dalam kegotong royongan itu juga mempunyai macam-macamnya ya. Dari anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu macam-macam dari kegotong royongan itu seperti apa-apa saja? Oke, kalau tidak ada yang tahu, di sini ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu tentang spontan atau gotong royong serta merata. Yang kedua itu secara langsung. Gotong royong itu atas dasar perintah atasan atau pengusaha. Yang ketiga itu ada kontrak. Gotong royong atas dasar tertentu, misalnya ada kegiatan dalam suatu
wilayah atau suatu desa begitu. Yang berikut itu gotong royong sebagai unsur dari sistem sosial. Untuk sistem sosialnya itu misalnya itu seperti adanya kegiatan 17 Agustus. Lalu dari sebuah desa itu melakukan kegiatan gotong royongan itu dengan cara membersihkan lingkungan sekitar atau membuat suatu acara. Lalu di dalamnya itu mereka itu bekerja sama, warga-warga di sekitar itu bekerja sama untuk menciptakan sesuatu hasil, salah satu hasil dari kegiatan kegotong royongan tersebut. Baik, yang selanjutnya itu tentang faktor terjadinya kegotong royongan itu. Di sini ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu apa itu faktor terjadinya kegotong royongan? Oke, karena belum ada yang mau menjawab, ibu di sini akan menjelaskan faktor terwujudnya kegotong royongan itu. Yang pertama itu adanya tujuan yang sama gitu. Dari setiap warga pasti merasa risih apabila lingkungan sekitarnya atau di desanya terlihat kotor atau mungkinnya sudah mulai rimbun atau punya banyak sampah di sekitar lingkungan. Otomatis kan setiap warga pasti punya inisiatif untuk bekerja sama membersihkan daerah atau lingkungannya. Itulah yang faktor yang pertama, mempunyai persamaan tujuannya. Yang kedua itu adanya perasaan bahwa yang satu merupakan bagian dari yang lainnya. Maksudnya itu suatu wilayah adalah milik kita. Otomatis wilayah itu kita harus menjaganya atau membersihnya, merawatnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih gitu. Menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi itu ya anak-anak faktornya dari faktor tujuan kegotong royongan itu. Yang ketiga itu adanya pengakuan perasaan atau hak dan kewajiban penerapan kegotong royongan itu. Maksudnya itu dari yang ketiga ini itu dari setiap daerah atau desa maupun kelurahan mempunyai kewajiban untuk membersihkan lingkungannya. Karena apa? Karena yang tinggal dalam suatu lingkungan itu ya kita sendiri. Jadi kita itu pasti punya rasa tanggung jawab yang besar untuk tempat tinggal kita sendiri. Sampai di sini anak-anak paham mengenai faktor terjadinya kegotong royongan. Oke. Selanjutnya itu di sini itu kegotong royongan itu bukan hanya di masyarakat saja, tapi ada juga di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Masih banyak lainnya untuk kita melakukan kegiatan kegotong royongan atau kerjasama begitu. Maupun di dalam kelas pun itu bisa terjadi. Karena apa? Kalau kita kan membentukkan suatu kelompok dalam suatu kelas, otomatis dari situ kita akan tahu, oh kita akan bekerja sama. Bekerja sama itu adalah sebuah kegotong royongan gitu. Misalnya kita kan di sini tadi sudah membagikan kelompok begitu. Sudah bagi kelompok yang satu, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Otomatis untuk memecahkan masalah dari sebuah materi atau sebuah topik gitu, otomatis begitu anak-anak sekalian itu harus berdiskusi. Ya, diskusi itu adalah sebuah sifat dari kegotong royongan atau sebuah sifat dari kerjasama untuk menyelesaikan tugas atau untuk mengetahui apa sih fakta permasalahan dari materi ini atau topik ini gitu. Apakah anak-anak sudah paham mengenai ini? Oke. Baiklah anak-anak,
Itu saja materi kita hari ini mengenai bekerja sama dan kegotong royongan. Jadi, untuk anak-anak sekalian yang ibu cintai, apabila kita melihat lingkungan kita sekitar kita itu terlihat kotor, jadi punyalah inisiatif untuk membersihkan lingkungan, maupun lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat. Itu tuh untuk membangun percaya diri kita juga, untuk membangun solidaritas antar sesama masyarakat, anggota kelas, maupun di lingkungan keluarga gitu. Jadi materi kita ibu akhiri sampai di sini. Apabila belum ada yang dipahami nanti, kita akan jelas di pertemuan berikutnya. Jadi itu saja dari ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.